Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ketentuan Pernikahan dalam Islam. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ana yang Menjami, nomor 2. Perkenalkan, nama saya Nisa Sukuna, nomor pertama. Perkenalkan, nama saya Aryani Bulanini, nomor 26. Perkenalkan, nama saya Asifah Nino Aini, nomor 27. Perkenalkan, nama saya Andeisha, nomor 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Fadilati, nomor 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Al-Mujib, nomor 17. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ego, nomor 4. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, mawaddah atau warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian atau mencontoh tidak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak atau berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka. 1. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya dalam Islam, pernikahan memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, bisa dipastikan pernikahan bisa batal dan tidak sah bagi kedua mempelai. 2. Hanya tidak dalam ajaran Islam, aturan perundang-undang Indonesia juga mengatur perkara nikah ini dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di aturan tersebut, prosedur nikah, pencatatan, dan lain sebagainya dijelaskan secara rinci agar tertib dan tercatat dalam legalitas pemerintahan. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, dalam Islam pernikahan memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, bisa dipastikan pernikahan bisa batal dan tidak sah bagi kedua mempelai. Tidak hanya dalam ajaran Islam, aturan perundang-undang Indonesia juga mengatur perkara nikah ini dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di aturan tersebut, prosedur nikah, pencatatan, dan lain sebagainya dijelaskan secara rinci agar tertib dan tercatat dalam legalitas pemerintahan. Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. Hadis riwayat Baihaqi. Pengertian dan dasar hukum nikah. Menurut perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj, sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan. Akan tetapi prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fiqh mengikuti mazhab yang 4, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan
bagi seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad, lapas nikah atau kawin atau makna yang sempurna dengan kedua kata tersebut. Dalam aplikasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau muktasabkan nikah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan, nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini diriskan dalam firman Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenisnya sendiri supaya kamu cenderung dan merasa terdekat kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Wali berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. B. Saksi. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Bahiki dan dikuatkan dengan hadis-hadis lain. C. Akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melakukan pernikahan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan dengan ucapan misalnya. Mahar merupakan tanda kesesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batas mahar dalam syariat Islam. Tetapi yang disunahkan adalah mahar itu sesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah, ringan. Hadis riwayat Al-Hakim. Kitab. Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan dipinang itu terima, maka haram baginya meminang wanita tersebut karena Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh seorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita untuk membatalkan peminangnya. Habis riwayat Al-Bukhari. Nikah. Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang 5, yaitu pertama, wajib bagi orang yang sudah mampu nikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinan. 2. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya sedangkan nafsunya belum mendesak. 3. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu menafkahi calon istrinya. 5. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharapkan untuk nikah. Anjuran nikah. Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah dan banyak hikmah di balik anjuran tersebut, antara lain adalah pertama, sunnah para nabi dan rasul, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Quran surah Ar-Ra'd ayat 38 dan hadis Nabi dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal yang merupakan sunnah para rasul. 1. Hinna. 2. Berparfum. 3. Siwak. Dan 4. Menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ayat Kedua, nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa cenderung kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ketiga, salah satu jalan untuk menjadi kaya dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari
kurnianya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Pencatatan pernikahan. Undang-Undang RI tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peraturan 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Manfaat pernikahan. Mendatangkan keberkahan pernikahan akan mendorong seseorang, terutama suami, untuk sungguh-sungguh untuk mencari nafkah yang banyak dan halal untuk anak dan istrinya, sehingga dengan kerja kerasnya akan menimbulkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup berumah tangga. Memperluas persaudaraan. Pernikahan dalam arti luasa tidak hanya menyatukan dan memperluas kekerabatan di antara dua keluarga besar, yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Terlebih lagi jika terjadi pernikahan di luar suku daerah, maka kekerabatan akan semakin luas karena menyatukan kedua suku yang berbeda tradisi dan kebudayaan. Meningkatkan kesungguhan mencari nafkah. Nikah dapat mendorong seseorang, terutama laki-laki, untuk bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang banyak dan halal, sebab laki-lakilah yang harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, baik yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani mereka. Syarat-syarat pernikahan. Beragama Islam bagi mempelai laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang didasarkan pada syariat Islam, maka haruslah mempelai laki-laki dan perempuan beragama Islam. Nggak akan sah pernikahan tersebut jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan menggunakan tata cara ijab dan qabul secara Islam. Bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Pernikahan merupakan bersatunya sepasang laki-laki dan perempuan yang nggak mempunyai ikatan darah. Diharamkan bagi pernikahan jika mempelai perempuan merupakan mahram mempelai laki-laki dari pihak ayah. Oleh karena itu, mengecek riwayat keluarga juga diperlukan sebelum terjadi pernikahan. Pernikahan yang dihukumi wajib. Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut ingin mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani maupun mental, dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah, ia khawatir akan berbuat zina, maka wajib baginya untuk segera menikah. Pernikahan yang dihukumi makruh. Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun material dalam menafkahi keluarganya kelak. Pernikahan yang dihukumi haram. Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara material. Untuk memelihara kemaslahatan dalam pernikahan, yang bersangkutan mesti memperhatikan dan menaati peraturan agama dan negara, dalam hal ini fikih dan aturan undang-undang. Dalam mencatatkan pernikahan mengandung manfaat atau kemaslahatan, Kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaiknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain.